Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-15. Ya, enggak apa-apa. Hadis yang ke-15 dari Abu Hurairah. Ini sudah dijelaskan tentang Abu Hurairah. Jadi saya menjelaskan langsung ke inti hadis. Hadis ini menjelaskan tentang iman dan amal soleh intinya. Iman dan amal soleh, dua hal yang saling menguatkan, erat hubungannya, tidak terpisahkan. Ya, pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari akhir. Kenapa ini disebutkan hari akhir? Karena memang orang-orang waktu itu jahiliyah itu ada yang beriman kepada Allah tapi tidak percaya dengan hari akhir, hari kiamat. Makanya selalu Rasulullah mengungkapkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, ini dua hal yang tidak terpisahkan. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini soal Quran ya. Apa itu? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Hari akhir. Kemudian pembuktian iman kepada Allah dan iman kepada akhir ini pembuktiannya ada 3, yaitu pertama dalam hadis ini falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Ini yang pertama nih. Yang kedua apa Bu? Fal yukrim jarahu, memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Yang ketiga fal yukrim doifa, memuliakan tamu. Nih. Ini namanya iman. Yang ini namanya amal soleh. Jadi ada 3 akhlak pembuktian iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Pertama, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Orang beriman kalau dia ngomong baik. Apa itu baik? Santun. Ya, sopan santun, ya itu baik. Kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang ngaji, ya ngajak orang ibadah, anak, suami, tetangga, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu berkata baik. Atau diam. Jadi pilihannya cuma 2, ngomong baik atau diam. Nah, ngomong baik atau diam. Cuma 2 pilihan, nggak ada pilihan yang lain. Sebab ada orang punya mulut, kalau dia ngomong pasti nyakitin. Kalau dia ngomong pasti gibah, fitnah, iri hati, hasud, dengki, zolim. Kira-kira di sini jamaah at-taqwa ada nggak yang begitu? Ada. Insya ada 1. Kalau masih ada berarti belum beriman kepada Allah dan pada akhir. Pembuktiannya kan omongan. 2 penyebab orang masuk surga, mulut dan kemaluan. Dia mampu menjaga 2 hal, surga. Tidak mampu, neraka. Ada yang mampu menjaga mulutnya, kemaluannya nggak mampu. Ada yang kemaluannya yang mampu dijaga, mulutnya nggak mampu. Makanya pentingnya mulut, omongan itu dipikirkan dulu dari hati, pikirkan baru ucapkan. Dengar-dengar dulu, pikirkan dulu, hati ini bener gak yang saya omongin nih? Ya, makanya baik atau diam. Baik itu namanya berlian, diam itu namanya emas. Diam itu emas, ini berlian. Nah,
atau mutiara lah gitu ya. Nah, berkata baik dalam Al-Quran ada namanya qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah. Ada namanya qaulan layyinah. Qaulan layyinah. Ada namanya qaulan balighah. Balighah. Ini qaulan. Qaulan ini ucapan. Ma'rufah, ucapan yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Apa itu? Ngajak orang untuk berbuat baik. Saya menyenangkan saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Makanya ucapan itu ngajak orang untuk berbuat baik. Ada namanya amal jariyah, ada namanya dosa jariyah. Apa itu amal jariyah? Contoh nih, ya, ibu punya media sosial, lalu ada YouTube Saifullah Az-Zikra, ada TikTok Saifullah Qalbun Salim, ada Instagram Asep Saifullah 173. Isinya kan dakwah semua, di-share lewat WA ibu, lewat Instagramnya, lewat YouTube-nya, di-share, di-like, di-subscribe, di komentar. Maka itu jadi amal jariyah, mengalir pahalanya, dapat juga amal jariyahnya, ya, ilmu jariyah. Tapi ada orang menggunakan media sosial untuk maksiat. Contoh, goyang ngebon, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang-goyangan, divideoin, dimasukin ke TikTok, ke Instagram, ke Twitter, ke Facebook, ke YouTube. Sebanyak orang melihat itu, sebanyak dosa yang diberikan kepadanya. Itu namanya dosa jariyah. Orang itu mati, meninggal dunia, mengalir tuh dosanya. Sama dengan almarhum yang telah meninggal dunia, Ki Haji Muhammad Ali bin Ilham, Ki Haji Sofwan bin Zomi, meninggal dunia. Kita melihat ceramahnya, dakwahnya, Ki Haji bin MJ. Maka sebanyak orang mendengar tausiahnya, sebanyak itu ilmu jariyah mengalir pahalanya. Alhamdulillah. Itu namanya ilmu jariyah. Makanya Bu, lebih baik kalau ngomong itu dipikirkan dulu. Qaulan ma'rufah. Seperti maaf teko. Teko itu bagaimana isinya? Ditaruh di gelas. Kalau teko isinya kopi, keluar kopi. Kalau susu keluar, kalau air jahe keluar. Enak nih begini ya. Kalau air putih keluar, iya, insya Allah seperti akuarium, ya, air putih dua-duanya. Maaf bercanda Bu. Nah, artinya adalah ucapan itu bagaimana hatinya. Kalau hatinya baik, bersih, maka ucapan itu ma'rufah, ucapan yang baik. Jadi ma'rufah itu Bu, ucapan yang baik, yang mengajak orang, ucapan yang mengajak untuk ibadah, mengajak untuk ibadah, amar ma'ruf dan ma'rufan, qaulan ma'rufah. Contoh, seorang ibu nasihatin anak, nah, sholat, nggak mau sholat, udah 7 tahun nak sholat, udah 10 tahun nggak mau sholat, jewer, boleh tapi jangan menyakitin, pukul boleh tapi jangan menyakitin, ya, supaya apa? Anak sadar pentingnya sholat. Bagaimana caranya? Kita dulu sholat. Jangan sampai ngajak anak sholat, orang tuanya nyuruhnya sambil main TikTok, sambil main bikin status di WhatsApp. Anaknya disuruh sholat, nah sholat, dia lagi ngetik terus, sibuk penting. Nah, gimana anak mau sholat? Ya Bu, ngajak tapi kita lakukan dulu, ya, ngajak yang baik, ngajak suami. Makanya istri ahlul jannah cirinya kan ada 2. Pertama afifah. Kalau dia sudah nikah, hatinya tertutup untuk laki-laki lain. Kenapa? Karena hatinya hanya untuk suaminya. Yang kedua, ghanimah. Apa itu ghanimah? Pandai membangkitkan selera suaminya. Selera apa aja Ustaz? Selera ibadah. Jadi kalau sudah nikah sama bunda, kita rajin ngaji, bagaimana suami jadi rajin ibadah?
rajin ke masjid, rajin zikir, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud. Bahkan Nabi mengajarkan kalau ibu bangun duluan, suami belum bangun, bangunin untuk tahajud sama-sama, untuk sholat berjamaah subuh di Masjid At-Taqwa. Belum bangun juga, apa Rasul ajarkan? Wad alma fi wajhiha, percikan air ke wajah suamimu. Belum bangun juga, ambil ember. Insya Allah bukannya sholat tapi banjir. Ya Allah, ngajak Bu, suami itu bagaimana istri. Ya Bu, ada suami yang soleh jadi koruptor buruk karena istrinya memang suka belanja setiap hari, suka jalan-jalan setiap hari. Dulunya suaminya soleh, ya dia hanya yang kerja PNS biasa. Ya, dia ngomong sama suaminya, Bang, abang ini kan sekarang udah punya jabatan, tempat basah aja. Ya sekali-kali lah Bang, yuk kita jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, ya kan? Ya memang kata abang yang soleh ini, emang gajinya cuma segini Bu. Ya gaji memang segini kan, tapi bisa disunat-sunat, diambil-ambil yang mana ke proyek-proyek kan bisa. Namanya istri begitu, suami yang solehnya luar biasa, lama-lama akhirnya yang tadinya suami soleh jadi koruptor buruk karena bininya suka seperti itu. Kira-kira ada nggak di sini? Na'udzubillah banyak. Na'udzubillah ini jangan sampai ada Bu. Ya, itu ngajak yang nggak bener namanya. Jadilah istri yang mengajak ma'rufah, ngajak ibadah. Ya kan ya? Apalagi itu istri yang solehah cirinya ghanimah, pandai membangkitkan selera makan. Jadi makanan ibu itu terlezat di dunia. Jadi suami itu pengen makanan di rumah terus. Ya, kenapa ibu bisa masak nikmat? Karena masaknya dengan hati, dengan zikir, dengan salawat. Ya, insya Allah itu resepnya begitu Bu. Sambil masak, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil salawat, sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala wa sahbihi. Itu sayur asam jadi asam, ikan asin jadi asin, karena masakan ibu dengan zikir dan salawat. Alhamdulillah. Yang ketiga selera apa Ustaz? Selera di kamar. Suami nggak minta, ibu yang narik ke kamar. Ngapain Ustaz? Nyambel. Ini kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang suami udah dehem-dehem di kamar batuk-batuk, ini istri pura-pura nidurin anaknya, cucunya, pura-pura cucian dirapihin, cucian pakaian dirapihin, kulkas dirapihin. Udah gitu sambil ngomong, udah tua-tua pengen juga gitu. Allah, pakai bajunya 5 lapis, training, kaos kaki, minyak angin, kemudian pakai koyo. Astagfirullahaladzim. Oh jangan dulu ya, pengen jadi alur janda nggak? Ibu yang mulai, jangan suami yang minta. Insya mulai apa? Mulai di kamar yang benar, qaulan ma'rufah. Itu ibadah tuh. Masa nih saya ngomong ada dalilnya Bu. Ustaz memang itu ibadah. Oh hadisnya ada, dalil Qurannya ada. Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir wal hafizina furuzahum wal hafizat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Terjemah bebas sama mukhalafannya. Suami yang menjaga kemaluannya kecuali hanya untuk istrinya, istri yang menjaga kemaluannya kecuali hanya untuk suaminya, maka dia Allah berikan ampunan dosa dan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Benar ini Bu. Mencium aja suami itu sedekah, apalagi hubungan suami istri itu ibadah, ampunan dosa, pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya Ustaz baru tahu ilmunya. Ilmu nggak apa-apa. Pulang dari ngaji, suami pulang dari kantor langsung ditarik ke kamar.
Bingung cucunya, ada apa ini? Kok nenek-nenek maki-aki? Ya, ibadah gitu. Ya. Ada yang nanya kalau kamu bagi-bagi gimana? Kenapa? Kalau nggak bagi-bagi dosa. Dosa. Udah mana maaf. Udah nggak nafsu, Ustaz. Bukan nafsu. Makanya ibadah jadikan ibadah, bukan rasa nafsu jadikan ibadah. Bukan ibadah. Ibu sholat ibadah nggak? Zakat ibadah nggak? Zikir ibadah nggak? Hubungan suami istri juga ibadah. Dari Al-Quran hubungan sembarangan tuh. Ya, bukan masalah menopause-nya, tapi ibadahnya. Insya. Jadi setiap hari cukup sekali, seminggu cukup 7 kali, sebulan cukup 30 kali. Insya Allah pahalanya sering makin banyak kan ya. Ibu sholat ya maaf nih, sholat sunnah tahajud 2 rakaat sama 10 rakaat pahalanya banyak kan? Suka. Hubungan suami istri seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau setiap hari pahalanya yang mana yang banyak? Nah iya benar kan saya mah ngajak ibadah. Beneran ini Bu ya Allah. Ini hadisnya juga sahih. Nanti saya kirimlah hadisnya sahih. Ketika sahabat ya Rasul, memang benar hubungan suami istri itu dosa apa pahala ibadah? Sahabat, zina dosa besar. Dosa besar zina itu. Ya kan? Nah, ibadah yang paling besar pahalanya adalah hubungan suami istri. Iya, malam Jumat sunnah, setiap malam wajib. Allahu Akbar. Ini kalau dengan witir Kamis, suami dengan Ustaz terus susah. Yang kedua, lainan, ucapannya lemah lembut. Bukan lemah lembut lah ya, lemah lembut. Lemah lembut itu artinya qaulan lainan. Jadi ucapannya santun, sopan. Ucapan anak kepada orang tua, ucapan anak kepada guru, ya kan? Ini sekarang kan anak-anak murid ini sudah melunjak sama gurunya, ya kan? Cuma dijewer doang gara-gara ngajarin PR, lapor polisi, ditangkap di penjara. Nah sekarang makanya guru-guru bodoh amat, anak-anak mau bercanda, mau berantem, bodoh amat daripada bodoh penjara. Akhirnya begitu tuh, kan viral kan? Sekarang ada guru-guru yang konten apa? Konten anak muridnya sedang tidur dibiarin, anak muridnya bolos dibiarin, anak murid berantem dibiarin, daripada di penjara. Konten, walaupun konten tapi kan ini apa namanya, harusnya pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan dulu saya ngaji tuh pakai rotan tuh, tangan tuh, ayo saya pulang baca nih, nah tuh. Masya Allah, pernah disiram, dijewer udah sering. Kita ngadu orang tua malah lebih marah. Lu sih makanya ngaji jangan pernah begitu. Sekarang marah ya Allah kebalikannya. Makanya ilmunya nggak manfaat. Bu, Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ta'limul Alim ngomong begini, Ana abdun man alamani harfun wahidun. Saya budak bagi orang yang mengajarkan saya satu huruf. Ngajarin saya satu huruf berarti saya budaknya. Silakan yang mengajari saya, dia merdekakan saya, silakan. Saya dijadikan budak, silakan. Kenapa? Karena saya adalah budak dari orang yang mengajarkan saya. Makanya Ali terkenal dengan apa? Babul ilmi, pintu ilmu. Karena luar biasanya tunduk kepada gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah sallallahu alaihi. Kita sekarang ilmunya nggak manfaat. Guru baru cewek belum dilapor. Alhamdulillah. Nih lemah lembut layinan, ya lemah lembut. Makanya menyenangkan, memberikan manfaat kepada anak, kepada cucu. Jadi cucu kita, anak-anak kita sekarang itu sebenarnya nggak perlu handphone. Yang perlu adalah pelukan dari ibu dan neneknya. Seringlah meluk anak, jangan sering anak meluk handphone. Kenapa sekarang anak cuek sama orang tua, sama nenek kakeknya? Karena emaknya, bapaknya, ibunya kalau lagi nangis dikasih handphone, pengen diam dikasih handphone.
Akhirnya anak kecanduan handphone, akhirnya yang disayangi. Nah, berubah ya. Sekarang kalau anak nangis peluk, cium, ya, cium, peluk, ya, berikan kasih sayang. Apalagi masih kecil, balita apalagi, ya perlu kasih sayang. Lainan. Anak itu kalau kita sayangnya kepada anak bukan dikasih handphone, sayangnya ya, sayangnya dengan pelukan, dengan ciuman, dengan doa, dengan kasih sayang. Bacain di kepalanya surah Al-Qadr, dadanya bacain Al-Insyirah, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, yang lengkap Al-Qur'an 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ini kadang-kadang sekarang anak sekarang tuh kenapa seperti itu? Karena orang tuanya sibuk pegang handphone, akhirnya anak pun dikasih. Boleh handphone tapi dibatasi jamnya. Nah, main handphone dari jam misalnya nih ya, dari Isya sampai jam setengah 9. Setengah 9 tidak ada handphone, diambil handphonenya. Begitu harus tegas, tapi dengan kasih sayang. Ya Bu, insya. Yang ketiga, ucapan yang baik itu apa? Qaulan baligha. Apa itu qaulan baligha? Ucapan yang sampai. Jadi apa namanya? Baligha itu sampai kan? Jadi ucapan yang membuat orang apa? Ucapan yang sampai. Sebenarnya baligha itu sampai balik. Jadi ucapan yang sampai ke hatinya, sampai ke hatinya. Apa itu? Ucapan dakwah dari hati turun ke hati gitu ya. Jadi berawal dari hati yang bersih, kita ngomong karena kita ngamalin. Nah, ada orang berdakwah, tapi dakwahnya hanya retorika. Akhirnya hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngamalin. Oh, tahajud nggak pernah tahajud. Yuk ke masjid yuk, nggak pernah ke masjid. Dia dakwah tentang tahajud, dia dakwah tentang ke masjid, nggak pernah ke masjid. Yuk kita sedekah nih untuk pembangunan masjid. Dia sendiri pelit, bakil, buntut gasiran, pantat kuning, bolong tot, kikir, medit. Nah, ya Allah ya Rahman. Ya itu makanya kalau dia ngomong nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak masuk ke hati. Baligha itu ucapan yang masuk ke hati. Karena dia alim lurus, karena dia ngamalin. Rasulullah itu berdakwah setelah dia ngamalin dulu. Ya, nyuruh tahajud dia dulu tahajud. Nyuruh ke masjid memang dia paling rajin ke masjid. Nyuruh sedekah, sedekahnya Rasulullah luar biasa, nggak takut-takut. Jadi kalau kita ingin didengar oleh anak kita, kita ngamalin juga. Nyuruh sholat, kita juga sholat. Nyuruh baca Quran, kita juga ikut baca Quran. Nyuruh handphone jangan main handphone dulu, juga sama, kita jangan main handphone dulu. Iya, sama-sama anaknya susah dilarang main handphone, emaknya main TikTok dulu setiap hari, joget-joget, bikin konten. Kalau di sini insya Allah nggak ada ya, ada beda. Nggak usah dilarimin. Nah itu orang lain itu gitu, baligha itu. Nah makanya kalau nggak mampu diam, lebih baik diam. Sebab ucapan ini banyak membuat orang masuk neraka. Makanya ada ucapan yang membuat masuk neraka itu macam-macam. Di antaranya nih penyakit mulut ya, penyakit mulut. Mulut yang disandang, ghibah, fitnah, hasud, sombong, takabur, apalagi ya, menyakitkan, menyakiti dan sebagainya. Ini ya tadi ghibah. Apa ghibah? Membicarakan aib orang lain. Orangnya memang punya aib, tapi kalau diceritakan dia dengar, dia sakit hati, ghibah. Tetangga kita tuh yang boya, dia itu kan suaminya ngiler, nggak bisa dibicarain suaminya, nggak bisa. Itu kan bininya tuh cantik, tapi kok sering kentut dia mana bisa. Nah jadi ngomongin orang, aib orang itu ghibah.
Contoh misalnya. Nah, ghibah itu dosanya sama dengan makan bangkai saudaranya. Al-Hujurat ayat 11. Yang kedua fitnah. Kalau fitnah itu nggak benar, bohong, fitnah kan ya. Fitnah itu misalnya difitnah nih, tuh pasti tuh tetangga kita tuh yang blok itu tuh, dia tuh kaya tuh karena punya tuyul. Nah, misalnya, kenapa orang di rumah terus masa dia cepat kaya? Padahal bukan tuyul, dia kerjanya main internet, di rumahnya internet, dia punya keahlian dengan internet yang kalian IT-nya itu, dia punya rezeki, bisa kerja di mana ada kan fitnah orang dia tuyul aja. Ada mah bukan, kerjanya memang di kamar, tapi wifi-nya 24 jam dan memang main internet dia. Itu misalnya, itu fitnah, dosa besar juga. Yang ketiga hasud, tahu hasud Bu? SMS, senang menurut orang susah, susah menurut orang senang. Tetangga beli motor meriang, tetangga beli mobil masuk rumah sakit, tetangga beli rumah baru mati. Jadi mikirin kenikmatan tetangganya, susah bertolak senang. Tetangganya sakit, syukuri, mampus. Tetangganya kecelakaan, oh bener kan tuh ya, simpon dia tuh ya. Nah, tante itu tuh, ini namanya hasud tuh, hati-hati. Ini penyakit hasud. Seluruh kebaikan kita seperti kayu kering, terbakar oleh api cepatnya. Sia-sia ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat, infak, sedekah, haji, umroh, baca Quran, ngaji habis, hangus oleh penyakit hasud. Makanya kita bermohon dengan surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin. Apalagi mulut takabur, tahu takabur? Sombong, petatang petenteng, ya. Biasanya sombong itu karena kaya, karena cantik, karena terkenal, karena punya jabatan, karena keturunan, itu bisa sombong. Wah, masuk. Nah, tasnya harganya 40 juta, jamnya 3 miliar. Padahal jam 3 miliar sama jam 20.000 sama, cuma 12 angka ya. Ada orang punya jam 3 miliar. Kalau dia mati itu kapling makamnya itu harganya 500 juta. Itu yang paling murah di Karawang. Kalau di sini paling berapa juta? Ya Allah, yang kapling. Apa gara-gara kapling 500 juta malaikat munkar dan nakir nggak usah nanya kepada ini orang kaya nih. Kita nggak usah nanya ya, dia pasti masuk surga. Enggak, sama aja. Di akhirat mau orang kaya mau kapling makamnya bagus sama 2 kali 1 meter diuruk pijak sama. Ya Bu ya. Nah, itu sombong, hati-hati sombong. Yang ketiga sering nyakitin. Kalau ngomong pasti nyakitin ya. Celetuk-celetuknya nyakitin orang gitu ya. Kalau ngomong itu pasti aja nyakitin hati orang. Orang tuh cepat tersinggung karena apa, ngomongnya tuh nyakitin Pak. Apa namanya itu ya? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Nauzubillahi. Nah, makanya kalau nggak mampu menahan, diam. Itu lebih aman. Diam emas, berkata baik, berlian mutiara. Insya. Yang kedua, sekarang udah jelas ya tentang mulut. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman pada Allah pada akhir, muliakan tetangga. Siapa itu tetangga? Imam Syafi'i menjelaskan 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang, samping. Nah itu pokoknya 40 rumah. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, ke kiri. Itu namanya tetangga kita. Muliakan. Bagaimana cara muliakannya? Kalau dia tertimpa musibah, kita ikut berduka cita, takziah namanya. Kalau dia dapat nikmat, kita ikut bersuka cita, tahniah namanya. Ada takziah, ada tahniah. Kalau takziah ikut berduka cita, kalau tahniah ikut bersuka. Ya nih, jangan salah tuh. Ada takziah, ada tahniah. Ya.
tahniah. Kalau ini namanya duka cita. Kalau ini namanya suka cita. Misalnya tetangga kita anaknya habis wisuda 30 juz, ikut bersuka cita. Jangan hasut, jangan iri hati dengki. Tetangga kita alhamdulillah udah tua-tua, ibunya doktor S3, kita ikut bersuka cita. Itu namanya. Ya, tetangga kita alhamdulillah habis dapat bisnis gold 5 miliar, alhamdulillah ikut bersuka cita. Kalau tetangga kita lagi susah, ikut berduka cita. Misalnya bangkrut, sakit, meninggal, kecelakaan, musibah, itu namanya takziah. Ini diperintahkan oleh Rasulullah, muliain tetangga. Pertama itu, apalagi hak tetangga kepada tetangga. Jadi kalau ada tetangga kita, ya Bu, misalnya punya masalah, punya hutang, kita sodori. Ibu ada masalah Bu, iya nih, apalagi bayar lima, alhamdulillah. Ya Bu, kalau ibu masak, banyakin kuahnya, bagikan ke tetangga. Kuahnya doang, jangan. Ibu pulang dari ziarah, dari tur, dari Eropa, dari Amerika, atau dari umroh, dari haji, oleh-oleh yang banyak. Ya, kasih tetangga. Ada kurma, ada zam-zam, ya Bu ya. Itu namanya apa? Tetangga baik kepada tetangga. Bahkan kalau misalnya, ya, kalau kita misal berangkat kemana-mana, kita nitip kepada tetangga. Oh, Bu, Pak, saya nitip ya rumah ya. Kalau ada tamu, kalau ada paket, tolong dibayarin dulu, nanti digantiin gitu misalnya. Ya Bu, kalau nanti hujan tolong jemuran diangkatin. Ini membantu tetangga. Ya Allah, pokoknya berbuat baik aja. Berbuat baik ke tetangga, maka itu bukti kita iman kepada Allah dan pada hari akhir. Jangan sampai penyakit hasut ini menghancurkan amal ibadah kita karena jahat kepada tetangga. Contoh, sampai kasusnya ke pengadilan Bu. Gara-gara ada seorang ibu membuang sampah di rumah tetangganya, buang kotoran, nauzubillah ke rumah tetangganya. Ya rame kan? Udah dihukum tuh sampai 2 bulan, sudah keluar dari penjara balik lagi melakukan lagi. Ada tuh viral di TV kan? Ya Allah, ini namanya jahat dan luar biasa. Jangan sampai. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatu falhal ma'ruf. Siapa orang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dia. Siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada dia. Jadi makanya kita berbaik-baik kepada tetangga. Ya Bu, sebab sampai-sampai Rasul mengatakan seandainya dibolehkan tetangga mendapatkan harta warisan, maka tetangga berhak mendapatkan harta warisan. Seandainya saking pentingnya kita muliain tetangga. Contoh, kalau kita susah, kalau kita sakit, yang dekat tetangga kita. Ya, misalnya dia sakit, nggak punya kendaraan, kita anterin dengan kendaraan yang kita punya. Misalnya kan ya, nggak usah dipikirin nanti bensinnya gimana, nggak usah. Tetangga baik terus, berbuat baik. Kemudian juga jangan sampai buka aurat dilihat sama tetangga. Sebab banyak kejadian, ya, banyak kejadian perselingkuhan, pelakor ternyata tetangganya sendiri. Betul apa benar? Kenapa? Karena sering ya dianggap enggak orang lain gitu ya, jemur pakaian segini paha kemana-mana. Kalau paha ayam masih 5.000, 7.000, paha ibu-ibu sengaja diperlihatin. Ini cinta bener Bu, nggak usah kemana-mana, Ustadz sendiri. Tadi pagi jemur pakaian pahanya segini, langsung buru-buru. Ayam, coba bilangin loh. Ya Allah. Ya kalau lihat pertama sih, yang kedua, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Rezeki, tapi dosa Bu. Ya Allah, amalan habis itu habis berapa habis tuh, ayat habis itu apalan. Ya Allah, ceramah jadi lupa di ngomong. Ya Allah, ya Rabbana. Ini benar Bu, ini jangan salah.
sampai aurat terbuka untuk kita tetangga kan orang lain kan? Bukan mahram kita, bukan mahram ya, bukan keluarga kita, bukan anak kita. Masa buka aurat sembarangan? Kemana-mana sih rapi. Jemur pakaian, nyapu ngepel, itu you can see. Astagfirullahaladzim. Memang saya nggak pernah ngaji begitulah. Ya itu Bu, contoh sederhana. Muliakan tetangga. Yang terakhir, nah ini penting juga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman pada hari Allah pada hari muliain tamu. Tamu datang membawa rezeki. Tamu pulang membawa dosa. Semakin banyak tamu, semakin banyak rezeki tuan rumah. Semakin tamu banyak pulang dari rumah kita, semakin banyak dosa yang dibawa tamu. Makanya muliakan tamu. Satu hari kasih makan, ibu mau makan apa, mau minum apa, kasih apa aja yang ada. Ya, bukan ini muliakan tamu yang datang. Walaupun tamu itu nanti hutang, tetap kita muliain, ya Bu, muliain. Minimal air mah ada. Ya, hari yang kedua yang nginep, ya boleh kasih makan sunnah apa? Hukumnya sudah mubah. Hari yang ketiga masih nginep tamu, ya boleh mubah, kasih makan, kasih minum. Hari keempat usir. Masa sampai 4 malam masih lamaan? Ya hari pertama wajib kasih makan, hari kedua sunnah, hari ketiga mubah, hari keempat usir. Iya, masa lama-lama bertamu sampai 3 hari, 4 hari, 4 malam. Ini keterlaluan namanya, ya Allah ya Allah. Tamu memang bawa rezeki, cuma kalau sampai minum berhari-hari, kan 3 kali 24 jam tamu wajib lapor, ya karena bahaya tamu itu. Kan ada orang begitu, ada nggak ya? Nauzubillah. Tamu itu masya Allah. Ada seorang ulama, kalau dia nggak kedatangan tamu, dia undang tetangga-tetangga itu ke rumah. Kenapa? Karena dia tahu dengan memberikan makan kepada tamu, maka rezekinya semakin barokah. Sampai begitu. Ya makanya rumah yang berkah itu rumah yang banyak piringnya kotor. Kenapa? Karena banyak tamu di rumah itu. Iya Bu, bener Bu. Ya emang ada ustaz tetangga saya setiap kali piring kotor banyak banget, gelas banyak. Kenapa? Warung Padang. Iya. Ya Allah, ya banyak. Maksudnya menjamu tamu itu sunnah, pahala. Ya Bu, sunnah. Jadi jangan sampai tamu itu dianggurin, bahasa Betawinya. Nggak dikasih apa-apa, minimal air mah ada kan? Air dikasih kan? Allah. Tamu membawa berkah, tamu membawa rezeki, pulang membawa dosa. Semakin banyak tamu kepada rumah kita, semakin banyak keutamaan yang Allah berikan. Insya Allah. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum ditutup dengan doa. Oh itu langsung salam, semangat banget. Asud. Ya, sama provokator. Iya, oh iya. Kalau adu domba sebenarnya lebih banyak ke fitnah ya. Adu domba itu ke fitnah. Adu domba itu fitnah. Tapi bukan kambing ya. Adu domba. Provokator, tukang kompor, tukang manas-manasin, apalagi di zaman pilkada nih kan. Ya kan, gara-gara beda pilihan wali kota, gubernur, kontok-kontokan. Lu jangan pilih nomor ini ya, dan nomor ini, hati-hati. Ini, hati-hati itu jangan. Ya, itu provokator, itu fitnah, lebih dekat ke fitnah, bukan hasib. Tapi dosa besar juga. Al fitnatu asadu minal qatli. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kan G30SK, PKI namanya apa? Pengkhianatan, ya kan? Pengkhianatan PKI terhadap negara. Ya Bu, paham Bu? Ya, ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Ada lagi nggak? Cukup. Alhamdulillah kalau cukup kita tutup dengan doa karena sudah jam 10. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Pertama, berkata baik atau
Ya, yang kedua muliakan tetangga. Yang kedua, yang ketiga muliakan kaum. Semoga kita bisa amalkan sehingga kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.